Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya juara sampai saat ini kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dapat melaksanakan kewajiban agama dalam keseharian kita, dan baru saja kita selesaikan kewajiban salat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan i'tikaf kita sampai dengan menjelang waktu Isya dengan kajian hadis-hadis yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi Yahya bin Syaraf Muhyiddin Asy-Syafi'i yang wafat 676 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan berkah dan ridhonya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kajian hadis kita pada malam hari ini yaitu bab al-wasiyatu fin nisa, yaitu satu bab tersendiri tentang pesan untuk kaum wanita. Tak ada kitab bab wasiyah fil rijali, di ibu-ibu luar biasa ini. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memulai bab ini dengan menyebutkan dua ayat. Yang pertama ayat yang ada dalam surah Al-Baqarah ayat 117, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pesan itu agar kalian gauli mereka dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf dulu sudah kita jelaskan, sinonimnya adalah al-'urf. Di akhir surah Al-A'raf ada ayat yang berbunyi khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Apa artinya? Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan wal ma'ruf wal 'urfu wahidun, artinya sama. Apa maksudnya? Kullu khaslatin hasanatin tartadihal uqul as-salimah bil qabul wa tatma'innu ilaihan nufus. Artinya semua perkara yang baik, perbuatan yang baik yang menjadikan akal sehat bisa menerimanya dan jiwa menjadi tenang, itulah namanya ma'ruf. Urf jangan diplesetkan, ma'ruf dan urf jangan ditambah-tambahin. Nanti dikiranya kajian kita politik lagi kan. Yang kedua ayat yang ada dalam surah An-Nisa. Ayat dalam surah An-Nisa ayat 129 yang menceritakan
walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kamu tidak akan bisa berlaku adil di antara kaum wanita itu, walaupun kamu curahkan segala kemampuan kamu, pikiran kamu, harta kamu, semuanya kamu curahkan, kalian tidak akan bisa berlaku adil. Ketika kapan? Ketika memiliki istri lebih dari satu. Itu yang disebut dengan poligami. Kita tidak boleh mengingkari adanya kebolehan menikah lebih dari satu. Itu Al-Quran. Tapi kapan itu dibolehkan? Ya, ini yang dipermasalahkan. Ketika emergensi. Ketika emergensi artinya darurat. Ya, darurat. Betul mengikuti sunnah Nabi. Nabi beristri dan dibolehkan lebih dari satu, bahkan sampai dengan 9. Tapi setelah itu Nabi tidak boleh lagi beristri baru atau menukar dengan yang lain yang lebih cantik. La yahillu lakan nisa min ba'du wala an tatabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuh. Jadi ditukar. Untuk kita dibolehkan sampai dengan 4. Tak boleh lebih daripada itu. Sebelum Islam banyak yang punya istri lebih dari 4. Begitu diturunkan ayat dalam surah An-Nisa, maka para sahabat terus melepaskan istri itu dan memilihnya hanya 4 saja. Nah, di dalam hadisnya Imam An-Nawawi memulai dengan sebuah hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, menceritakan yang disebut dengan hadis gender oleh para pemikir sekarang, misoginis. Nabi bersabda, istausu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa'i khairan fa innal mar'ata khuliqat min dila'in wa inna a'wajat dilai ma fil dilai a'lahu, dan seterusnya. Nanti berbagai redaksi diriwayatkan di dalam hadis-hadis ini. Jadi kalau disebutkan dalam satu hadis, insya'at atau insyi'ta, insya'at tuqimuhu kasartahu kasartaha zahaban. Kalau dibiarkan saja, wa in taraktahu lam yazal, katanya la yazalu fil tilai. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Ini pesan istausu. Di dalam bahasa Arab ada tambahan sin dan ta. Itu disebut littalab, tuntutan, permintaan. Nabi meminta kepada kita, atlubu minkum an tastausu khairan bin nisa, supaya kalian selalu berbuat baik kepada kaum wanita. Kenapa? Karena kaum wanita itu disebutkan dengan ajizat, kaum yang lemah, dhaifat,
lemah, maka karena lemahnya itu terkadang tidak mampu untuk kendalikan dirinya, maka diumpamakan wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau tidak bisa, tidak pandai untuk meluruskan kebengkokannya itu, dia akan patah. Patah itulah perceraian. Kasar tahu, kasar taha, ay tolaqahu, ay tolaqahu, tolaqaha. Artinya perceraian pasti terjadi. Nah, pesan ini juga nanti ada hadis yang lain, bahwa pesan untuk berbuat baik kepada kaum wanita itu adalah bahagian daripada akhlak yang mulia, kaitan akhlak yang mulia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dalam Al-Quran dijelaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, memberikan contoh dan tauladannya yang baik, tidak pernah kasar, baik terhadap istrinya, orang lain, siapa saja. Dulu pernah kita sebutkan hadisnya, lam yakun fahishan wala mutafahishan wala muta'annitan, sampai dengan pembantunya Anas bin Malik radhiyallahu an 10 tahun berkhidmat sebagai pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah mendengarkan kata-kata kenapa kamu kerjakan ini, tidak kamu kerjakan itu. Kenapa kamu kerjakan itu, tidak kamu kerjakan ini. 10 tahun berkhidmat sebagai khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah mendengarkan itu. Maka di dalam hadis yang lain nanti disebutkan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik budi pekertinya. Lanjutannya, khiyarukum 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 linisai. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Nabi mencontohkan itu. Khairukum khairukum li ahli. Yang paling baik di antara kamu adalah yang paling baik kepada keluarganya. 2 kali diulangi. Wa ana, kata Rasul, aku khairukum li ahli. Aku adalah yang paling baik dari kalian kepada keluargaku. Kenapa pesan ini disampaikan? Karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Kita ini berjodoh ini sudah Allah takdirkan. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ayat 21 dari surah Ar-Rum. Dan sebahagian daripada tanda kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan an khalaqalakum min anfusikum. Allah jadikan istri-istri itu adalah dari kamu sendiri. Itulah dari tulang rusuk itu. Satu ada di Sumatera, satu di Papua, ketemu dia.
Ya, berarti itulah namanya jodoh. Jodoh itu nggak bisa dicari, nggak bisa dipaksakan. Kalau memang jodoh, nanti pasti ketemu. Kapan saja, di mana saja, dia pasti bertemu. Karena itu adalah bahagian tulang rusuk kita sebagai laki-laki. Nah, tulang rusuk ini bengkok. Maka kalau bengkok, hati-hati. Inilah hadis-hadis kata mereka kaum liberal itu misoginis. Ya Allah tidak adil. Allah tidak adil. Laki-laki dari tulang rusuk yang lurus-lurus saja, kok perempuan kok ada bengkoknya. Tidak adil. Ya, tidak adil. Maka banyak tuntutan-tuntutannya. Ya, banyak tuntutan-tuntutannya nanti itu. Padahal secara keagamaan memang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah jelaskan harus dibedakan posisi itu di mana. Ayat 34 surah An-Nisa juga menjelaskan itu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki itu pimpinan untuk kaum wanita. Apa kelebihannya kaum laki-laki? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Secara fisik laki-laki itu lebih kuat. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki juga adalah orang yang bertanggung jawab sehingga dia infakkan sebahagian hartanya untuk kaum wanita itu. Itulah kewajiban memberikan nafkah kepada istri, kepada anak. Nah, permasalahan muncul karena tuntutan zaman. Dulu yang kerja laki-laki semua. Sekarang sudah era globalisasi, era informasi, era apa saja, perempuan juga bekerja. Itu yang disebut wanita karir. Ya, wanita karir. Bekerja tentu seizin daripada suami. Kalau kerja tanpa seizin suami, durhaka dia kepada suaminya. Ya, kalau izin suami apapun yang terjadi. Maka di dalam hadis dijelaskan ayyuma imra'atin ya matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah min ayyi babin syaa. Untuk ibu-ibu ini. Seorang wanita istri meninggal dunia, suaminya ridha dengan kepergiannya, dijamin dia masuk surga. Masuk surga, milih lagi pintunya. Mau pintu yang mana? Ah, enak-enakan sedikit, enak. Padahal semua pintunya enak. Ini satu kemuliaan yang Allah berikan kepada kaum wanita itu. Maka wanita pada posisinya. Sisi lain, wanita itu disebut di dalam hadis-hadis juga, misoginis juga menurut mereka, disebut naqisatul aqli wad din. Wanita itu kurang akalnya, kurang agamanya. Kenapa? Karena kalau kesaksian tidak cukup satu, wanita harus dua, laki-laki satu. Ya, kenapa? Itulah Allah ciptakan. Laki-laki juga mudah terpedaya dalam kesaksian. Tapi kalau wanita satu, lebih mudah dia untuk terpedaya dalam kesaksian. Maka harus dua. Yang kedua, wanita itu dikatakan kurang agamanya. Kenapa kurang agamanya?
Karena dalam melaksanakan ajaran agama ada masa-masa yang disebut dengan menstruasi, masa haid, masa nifas. Berarti ada yang tertinggal, ya, ada yang tertinggal. Itulah kodrati. Allah ciptakan begitu. Itulah bedanya antara laki dengan perempuan. Tapi dalam agama nanti puasa juga mungkin tertinggal dia. Kecuali yang sudah tidak menstruasi lagi, tertinggal dia. Yang diperintahkan untuk mengqadha'nya itu adalah puasa. Sholat tidak ada qadha'nya. Kunna nu'maru bi qadha'is shaumi wa la nu'maru bi qadha'is shalah. Hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Berapa lama? Tergantung. Ada masa terpanjang haid itu menstruasi, ada masa terpendek. Masa terpendeknya 1 hari 1 malam. Masa terpanjangnya ada yang mengatakan 7 hari, 15 hari. Selebih itu disebut bukan haid lagi, tapi istihadah, sakit. Kalau sakit, posisinya dia harus sholat. Berapa hari biasanya dia menstruasi itu waktu terpanjang. Selebihnya dianggap istihadah. Istihadah, bersihkan sholat. Sudah Allahu Akbar keluar, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu. Maka disamakan dengan istilahnya salisil baul. Ya, orang yang apa istilahnya, otomatiknya sudah dol. Ya, otomatiknya sudah dol. Biasanya kalau orang buang air kecil, buka dia, sudah selesai, tutup. Nah, ada yang dol ini terbuka terus, atau dia ada rembesan, ya. Merembes ini berarti ada sesuatu yang keluar dari 2 jalur. Jalur depan berarti batal wudunya. Khuruju syai'in min ahadis sabilaini itu menjadi mubtilatul wudu. Dia harus wudu lagi, sholat, keluar lagi, sholat lagi. Nah, selesai sholatnya. Ya, wanita kalau terjadi begitu pakaiin apa? Kalau sekarang pampers, dulu kan kain. Kalau pada pampers itu kan kain digulung-gulung di apa? Anduk ya, dibuat begitu. Laki-laki juga pakai itu. Ya, softtek, iya kan? Softtek atau pampers. Sampai dengan orang melaksanakan haji pun begitu. Ada laki-laki karena dia sakit, sementara ketika mengenakan ihram tidak boleh mengenakan pakaian dalam. Sekarang secara kedokteran dibuatkan itu, ada celana khusus. Tapi kalau dia pakai itu bukan sakit, melanggar larangan ihram, potong seekor kambing. Maka petugas-petugas haji begitu nanti dari rumah diingatkan, bapak-bapak gitu. Begitu sampai di Bir Ali, Miqat, di bis diingatkan lagi, bapak-bapak maaf, yang masih mengenakan pakaian dalam tolong dibuka. Kalau dia sengaja melanggar, ya. Tapi kalau dia sudah diingatkan, mungkin ketidur lupa, urusan lain dengan Allah, nggak boleh.
Ya kenapa? Mengingatkan kita, kalau haji mengingatkan kita bahwa kita tidak ada bagian lain nanti kecuali dua helai itu. Nah, ketika orang wanita dalam keadaan istihadhah, laki-laki dalam keadaan salisil baul, dia boleh memakai celana, ya lapisan sobtekkah, pampers-kah dia, Allahu Akbar. Ya, kita lihat kadang-kadang orang tua-tua itu yang sudah ya bukan minat dolin tapi minat dolin. Gini dia kadang-kadang kan belakangnya depan kita keluar itu. Ya, keluarnya enggak di assalamualaikum dulu, enggak, langsung saja keluar, pasti basah. Basah batal wudunya. Batal wudunya juga batal sholatnya. Maka dibuat itu, ya dipakai untuk menghindari itu. Sholatnya sah, sholatnya sah. Nanti ketika mau sholat lagi buka ganti yang baru. Jangan lanjut yang itu juga karena sudah najis dia. Ya, nah ini kekurangan-kekurangan. Ya, wanita ada kekurangannya. Dengan tadi agamanya, akalnya, walaupun secara fisik ada juga wanita yang lebih kuat dari laki-laki. Binarakawati bisa ngangkat 200 kilo, 300 kilo. Tapi apakah semua? Nisbahnya itu persentasinya kecil. Laki-laki itu ghalibiyahnya, aglabnya itu rata-rata kuat, ya secara fisik. Maka yang menjadi pemimpin untuk wanita itu adalah laki-laki. Pertanyaannya, apakah wanita tidak boleh jadi pemimpin? Boleh juga, ya kan? Ketika suaminya tidak mampu untuk bekerja, dia yang harus bekerja. Iya, tapi posisinya tetap dia berada di bawah kepemimpinan laki-laki. Jangan mentang-mentang dia yang bekerja, dia bentak semaunya suaminya, dia marahi suaminya, sombong lagi, yang cari duit kan saya. Kamu tinggal makan saja kok repot. Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, maka disitulah ada yang menuntut keadilan. Sebahagian daerah provinsi kita, wilayah kita, yang bekerja itu adalah laki-laki. Itu mayoritas. Tapi sebahagian kecil yang bekerja adalah perempuan. Laki-laki di rumah jaga anaknya, urusin anaknya. Yang bekerja perempuan di Solo, di Bali. Sehingga ketika ada dalam pembagian waris nanti lidzakari mislu hadzil unsayain, tidak adil tuh. Yang cari duitnya laki perempuan, begitu bagi waris kok laki yang lebih besar. Ya, ini yang dulu namanya apa? Dalam masanya Pak Munawir Syazali kan, yang dianggap ini ada ketidakadilan. Nah, dalam perjalanan berikutnya, masalah ini terus dia berkembang. Ada kasus juga hadis Abi Bakrah. Hadis Abi Bakrah menceritakan tentang Kaisar. Ya, Kaisar dia punya anak. Ada laki, ada perempuan. Yang laki-laki kalah karena direbut oleh si perempuan. Ada yang melapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, itu bagaimana itu perempuan? Kata Rasulullah, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah. Tidak akan bahagia satu kaum kalau dipimpin oleh
wanita, ya. Nah, wanita yang memimpin ini adalah wanita yang tidak punya kemampuan. Maka kata Rasul, tunggu kehancurannya. Ternyata 2 tahun hancur. Kerajaan itu hancur. Ya, menjadi diskusi panjang. Apakah ini berlaku untuk semua? Ataukah ini adalah kasuistik? Kasusnya hanya untuk wanita itu, tidak berlaku untuk yang lain. Muncullah permasalahan, boleh tidak wanita jadi presiden? Dulu kan ribut dulu, perempuan boleh tidak jadi presiden, ribut kita, ya, ribut kita. Nah, karena wanita itu ada kelebihannya, ada kekurangannya, bukan berarti laki-laki ada kelebihannya saja, kekurangannya tidak ada semuanya. Tapi di dalam beramal, Allah dudukkan dalam posisi yang sama. Man amila salihan min zakarin au unsa. Allah tidak katakan man amila salihan min zakarin, unsanya ditinggalkan, enggak. Siapa yang berbuat baik, laki-laki maupun perempuan. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat was shaimina was shaimat khashi'ina khashi'at qanitina qanitat sabirina sabirat dzakirina dzakirat, semua sama. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, sama. Dalam beramal sama. Maka banyak wanita yang secara spesifik dia punya kemampuan lebih dari laki-laki. Yang dicontohkan dengan sahabiyat, ya. Sahabat-sahabat dari kaum wanita itu, terutama istri-istrinya Nabi, itu luar biasa. Sayyidah Aisyah, Ummu Salamah, Hafsah, Zainab, Juwairiyah, luar biasa. Siti Aisyah itu dihitung sebagai wanita faqihah, mujtahidah, top. Ummu Salamah juga top, yang lain-lainnya top. Artinya Allah berikan juga kelebihan kepada kaum wanita. Meriwayatkan hadis, Siti Aisyah juga tak kalah dengan laki-laki. Ya, masuk dia 7 besar. Ya, dari Abu Hurairah sampai dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dicatat beliau meriwayatkan hadis 2210 hadis. Siti Aisyah juga orang yang boleh dikatakan banyak waktunya bersama Rasul, sehingga menguasai masalah-masalah keluarga. Kalau ada masalah-masalah keluarga yang terdengar di luar, tidak sesuai dengan yang ada di tengah-tengah kehidupan Rasul, Siti Aisyah panggil sahabat itu, hal aftaita bihada, engkau pernah mengeluarkan fatwa seperti ini? Dia bilang, iya, akhta'ta, kamu keliru. Diingatkan, salah, kembali. Ya, Abu Hurairah, siapa saja yang akhirnya apa saja temuan Sayyidah Aisyah terhadap para sahabat itu ditulis sebuah buku oleh Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi, Muhammad bin Abdullah bin Bahadir Asy-Syafi'i, yang meninggal 794 Hijriah. Diberi judul Al-Ijabah. Ya, Al-Ijabah fi mastadrakathu Sayyidah Aisyah ala sahabat. Temuan dari satu buku khusus. Jadi apa saja permasalahan-masalahan ini.
Itu menunjukkan bahwa kaum wanita juga punya kemampuan untuk itu. Meriwayatkan hadis Nabi, apakah hanya laki-laki? Tidak. Yang hafal Al-Quran, apakah laki-laki? Tidak. Banyak perempuan. Ya, banyak perempuan. Nah, dalam masalah inilah wanita kadang-kadang berbangga dengan komunitasnya secara ilmiah, tapi tidak pernah mau mengangkat ke permukaan kehebatan-kehebatan yang dimiliki oleh wanita itu dalam dunia ilmiah. Ada yang nulis satu, mu'allifat minan nisa, penulis-penulis wanita, tulis satu buku. Sekarang banyak yang menuntut, kami ini hebat, kenapa kita diangkat tulis dalam karya ilmiah, disertasi, tesis, doktor, tulis, tunjukkan ini wanita, tapi dengan jalur yang benar. Jangan menuntut yang enggak kan. Sekarang banyak menuntut yang enggak, ketidakadilan itu. Laki-laki boleh kawin lebih dari satu, kenapa wanita enggak boleh lebih kawin lebih dari satu? Ini enggak benar, namanya apa kalau tidur ngigau, tidur bangun, enggak adil ini. Ya. Jadi kalau laki-laki boleh, yang enggak tahu diri. Begitu istri meninggal terus mau menikah saja, ya, dia tidak bayangkan bagaimana kasih sayang wanita yang meninggalkan dia itu. Walaupun ini kadang-kadang ada tuduhan tidak benar juga dari kaum ibu-ibu kan. Ibu-ibu katanya kalau istrinya meninggal, laki-lakinya, suaminya terus terimalah takziah. Siapa yang takziah ini? Nangis dia, tapi nangisnya air matanya hanya keluar sebelah. Yang satunya tidak keluar air matanya, kenapa? Ngelirik. Iya. Siapa di antara wanita-wanita ini, terutama para janda-janda atau perawan-perawan yang cantik-cantik yang bisa aku jadikan sebagai istri? Benar nggak kira-kira tuntut semacam itu? Nggak berani bapak-bapak. Takkan dimarahin ibu-ibu. Iya, iya. Nah, kalau laki-laki boleh dia menikah setelah dia ceraikan istrinya, baik cerai hidup, cerai mati, kenapa wanita nggak boleh kawin seperti laki-laki itu? Ini tuntutan yang nggak pada tempatnya kan? Iya kan? Iya. Harus nunggu dulu masa iddah, masa tunggu, ya, terkandung nanti masa tunggunya itu. Kalau ditinggal mati sekian iddahnya, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra, 4 bulan 10 hari. Kalau dia masih sehat-sehat, salasa quru, 3 kali masa haid atau masa suci, dia hamil, cerai, tinggal mati suami, ya tunggu sampai lahir nunggu nak lagi, ya. Ada namanya masa terpendek, masa terpanjang, nunggu masa nifasnya selesai sampai dengan masa iddah lagi atau tidak, itu perdebatan dalam fikih. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala maha adil. Dulu iddahnya wanita yang ditinggal mati suami setahun. Walladzina yatawaffawna yatarabbasna bi anfusihim, ya, mata'an ilal hauli ghaira ikhraj, 1 tahun. Tapi Allah maha tahu, maka ditukar yang 1 tahun jadi dia 4 bulan 10 hari. Kenapa disyariatkan iddah? Sekarang maju lagi pikiran orang ini, sekarang kan dokter macam-macam. Iddah itu disyariatkan
untuk mengetahui istibra atau bara'atul rahim. Dalam rahim wanita yang ditinggal itu, apakah ada simpanan peninggalan dari suami yang meninggalkan dia itu yang akan menjadikan kehamilan? Oh, kalau masalahnya itu, pergi saja dokter kandungan, spesialis kandungan, dicek USG, ada tak yang tersimpan? Tidak ada, boleh kawin. Kan ini pikiran mereka kan? Padahal masa iddah itu disyariatkan itu untuk dengan maksud-maksud tertentu, bukan langsung saja itu. Tidak boleh, iya kan? Bagaimana kita bayangkan, bagaimana kalau wanita itu punya suami, poliandri, dia punya suami lebih dari satu? Nah, bisa kita bayangkan suami yang nomor satu mau sama dia, yang nomor dua juga mau sama dia, yang tiga juga mau sama dia, akhirnya berkelahi karena istrinya satu. Kalau terjadi kehamilan, suaminya banyak, siapa jadi bapaknya? Kan banyak permasalahan yang akan muncul. Ya, lahir si anak, nisbahnya kepada siapa? Oh, kita teliti DNA-nya. Ya, siapa yang pertama kali memberikan pembuahan? Tapi yang menggaulinya lebih dari satu. Binnya siapa? Sementara nikah itu syuri'an nikah li'ajli subutin nasab, supaya nasabnya jelas. Kalau rame-rame ini binnya siapa? Bin rame-rame, bin jamaah. Nah mungkin, ya, tidak mungkin. Maka wanita bagaimanapun kita harus perlakukan dengan sebaik-baiknya. Itulah pesan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mentang-mentang gagah kita kasari wanita kita, apa istri kita, kaum wanita, haram hukumnya, tidak dibolehkan. Bukan berarti kekuatan kita untuk mengalahkan orang lain, ya, terutama kaum wanita. Rasul juga menyampaikan dalam sabdanya yang satunya, khiyarukum linisaihim. Sebaik-baik kamu, berapa kali diulangi Rasul, adalah yang paling baik terhadap wanita. Maka wanita ketika dia taat dengan suaminya, luar biasa posisinya. Al-mar'atu, kata Rasul, idza sallat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha inda ghiyabi zawjiha dakhalatil jannah atau tadkhulul jannah min ayyi babin sya'at. Wanita itu kalau dia sudah salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, taat kepada suaminya, apalagi ketika suaminya tidak bersama dia, dijamin masuk surga. Milih lagi pintu surga dari mana yang akan dimasukinya. Masih panjang pembahasan kita, insya Allah kita lanjutkan nanti minggu yang akan datang. Sudah masuk waktu Isya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.